Selamat pagi, salam sehat buat semua ya. Kali ini saya mau membagikan sebuah pengalaman saya ya. Dulu istri saya itu kena penyakit amandel sampai parah ya. Kalau kumat itu badan panas meriang gitu ya. Terus nelen juga sakit gitu ya. Nah, setelah berobat ke sono kemari, cari obat itu ini, beli obat di apotek juga masih aja kumat terus ya, kambuh lagi gitu ya. Nah, setelah saya menemukan ramuan ini, ternyata amandalnya tidak kambuh lagi. Jadi cuma cukup minum 2 kali atau 2 hari ya, itu 4 kali ya, minumnya pagi sama malam. Nah, itu cuma 2 hari ya, pagi sekali, sore sekali, terusan besoknya lagi pagi sekali, sore sekali gitu ya. Nah, ini bahan-bahannya cuma 3 macam ya, yaitu kapur sirih, terusan jeruk nipis. Nah, jeruk nipis ini hampir sama kayak jeruk lemon ya, tapi beda. Kalau di tukang bumbu biasanya suka ada ya, di pasar tradisional. Ini di tukang bumbu adanya biasanya. Biasanya hampir mirip sama jeruk lemon ya, tanyain aja jeruk nipis gitu ya. Nah, pasti tahu tukang bumbu ya. Nah, kalau kapur sirih ini adanya di tukang kembang biasanya. Tukang kembang biasanya suka ada kembang-kembang yang buat itu jarah gitu ya. Nah, terus bahan yang ketiga adalah air ya, untuk mencampur untuk meminumnya gitu ya. Nah, jadi untuk caranya, pertama yaitu jeruk nipis ini kita belah ya gitu ya, kita belah jadi 4, lalu nanti dicampur dengan kapur sirih ini dan air ini sebenarnya ya untuk supaya bisa kita minum gitu ya. Baik, sekarang kita mulai saja ya. Pertama ini kapur sirihnya ya, kita ambil sedikit saja ya, kira-kira segini ya, nggak usah banyak-banyak ya, sekitar kira-kira sebesar biji jagung lah gitu ya, nggak usah banyak-banyak, asal ada gitu ya, buat syarat ini mah, buat syarat doang, jadi nggak usah banyak-banyak ya. Nah, jadi pertama kita aduk dulu ya pakai air supaya ininya, kapur sirihnya itu luntur ya sama air dulu ya gitu ya. Nah, kapur sirih ini kita aduk dengan air gini ya, kayak minum obat aja gitu ya. Kayak ini nih, kalau anak-anak minum obat kan dianjurin dulu ya gitu. Nah, karena ini kapur sirih supaya luntur gitu ya. Nah, ini kita aduk sampai benar-benar luntur ya kapur sirihnya. Sedikit aja kayak tadi ya, jangan terlalu banyak ya, ini buat syarat aja ini mah. Nah, jadi setelah kita aduk-aduk benar-benar menyampur dengan ini, dengan air, tidak ada yang tersisa. Nah, setelah ini, kalau ada yang kotor buang ya. Nah, setelah benar-benar tercampur begini, lalu kita taruh di gelas gitu ya.
kita taruh di gelas, nanti kita satuin dengan cuma sedikit ya, tuh asal ada aja gitu ya, tuh cuma segitu ya. Nah lalu ini jeruk nipis ini kita potong. Jeruk nipisnya kita potong bagi 4, kita potong bagi 4. Pisaunya yang tajam ya, ini agak tumpul nih pisaunya nih. Nah gitu ya. Lalu kita potong lagi nih gini, jadi nggak usah terlalu banyak sih, kita potong lagi seperti ini. Nah ini pisaunya agak tumpul ya. Nah lalu ini yang 1/4 ini kita peras ke sini, kita peras ke air yang kita sudah aduk dengan kapur sirih tadi, kita peras ke sini. Nah gitu ya, kita peras. Segini cukup sih, nggak usah terlalu banyak ya. Nah ini kalau ada bijinya kita buang dulu ya, kalau ada bijinya ke bawah ya. Nah setelah itu lalu kita campurkan air supaya bisa kita minum dan nggak terlalu ini ya, langsung diminum juga boleh sih ya. Kita campurkan air gini ya sedikit ya. Nah begitu ya, lalu kita minum. Nah ini bikinnya mendadak ya, jangan bikin lalu buat ntar sore gitu ya. Jadi sekarang bikin lalu langsung kita minum gitu ya, nanti untuk sorenya kita bikin baru lagi gitu ya. Nah jadi yang ini yang 3/4 ini kita simpan di pendingin atau di kulkas gitu ya, supaya aman gitu ya. Ya kalau nggak ada kulkas juga boleh disimpan tempat yang sejuk, terusan kita tutup dengan penutup supaya nggak kena debu gitu ya. Nah ini cukup 4 kali minum aja gitu ya, jadi pagi sore terus besoknya lagi pagi sore gitu ya. Nah ini apa namanya, jeruk nipisnya ini bisa untuk 3 kali minum lagi ya. Ini 3/4 ini kita, yang ini yang gede kita belah lagi ya, belah lagi jadi 2 lagi itu, jadi seperti ini ya. Nanti buat besok ini yang separuh buat besok, terus yang ini yang 1/4 lagi nanti buat sore gitu ya. Nah begitu dari pengalaman saya ini ya, saya minum, istri saya itu minum ya 4 kali itu, langsung besoknya itu amandalnya kempes dan tidak kambuh lagi. Nah selain itu juga ya, pas lagi minum ramuan ini sebaiknya hindari juga makanan-makanan yang mengandung apa namanya, mecin atau penyedap rasa gitu ya. Makanan-makanan yang mengandung penyedap rasa, mecin, atau semacam mie itu gitu yang gurih-gurih gitu ya, mie atau apalah pokoknya yang kira-kira makanan gurih-gurih gitu ya, ciki-ciki gitu ya.
jangan dulu makan gitu ya, karena itu gurih dan mengandung mecin. Ini jadi untuk mempercepat penyembuhan amandelnya gitu ya. Nah, jadi saya rasa cukup itu aja ya untuk ramuan amandelnya ya. Nah, sebetulnya ramuan amandel ini dulu pernah saya upload ya, cuma tidak dengan dipraktekkan seperti ini gitu. Jadi supaya ini lebih jelas gitu ya, jadi kita praktekkan langsung untuk supaya memperjelas, jadi tidak terlalu banyak pertanyaan gitu ya. Dulu pernah upload itu masih banyak pertanyaan, gimana cara minumnya, gimana cara ngaduknya gitu ya, karena tidak saya peragakan seperti ini gitu ya, cuma dengan kata-kata doang gitu ya. Jadi supaya ini lebih jelas gitu ya. Ya, saya rasa cukup sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih.